Baik, kita akan mendengarkan kesaksian dari hambanya. Saya persilahkan. Puji Tuhan, terima kasih buat waktu yang diberikan. Terima kasih Bu Silvi buat pujiannya yang menguatkan, memberkati. Kesaksian saya adalah ibu, seorang ibu rumah tangga biasa dengan 6 orang anak. Ya, puji Tuhan, mempunyai 6 orang anak bukan hal yang mudah. Ketika anak masih kecil-kecil, banyak sekali kami mengalami kesulitan. Pada saat anak saya yang pertama lahir, is okay, baik-baik saja, itu anak laki-laki, ke-1, ke-2. Pada saat anak saya yang keempat mulai lahir, itu sudah terjadi krismon. Anak saya lahir yang keempat itu tahun 99. Usaha kami mulai goncang. Terus lahir kembali anak kami yang kelima tahun 2000. Lahir lagi anak kami yang ke-6 2002. Banyak kesulitan sampai suatu hari saya nyuruh anak saya masak. Nih masak nasi nih, saya nyuruh anak saya. Terus anak saya bilang, "Ma, berasnya nggak ada, cuman tinggal 1 kaleng susu." Itu kami di rumah 8 orang. Anak saya 6, suami saya 8. Dengan beras 1 kaleng, mana bisa dimakan untuk orang 8. Terus saya bilang gini, ya sudah, dengan beras 1 kaleng itu kita bubur aja deh, supaya satu rumah bisa makan semua. Terus kita nggak punya ikan kan, kalau di bubur tuh harus ada ayam, ada cakwe. Tapi di rumah nggak ada ikan, ya ada kasih garam aja, cuman ada bumbu salam, daun salam, kasih serai, sisa-sisa masak. Dimasaklah itu beras 1 kaleng. Akhirnya bisa ya, terjadi bubur itu beras 1 kaleng. Tetapi saya sudah tidak mikir untuk besok itu makan apa, tidak. Pokoknya hari ini satu rumah bisa makan. Besoknya gimana nanti? Saya percaya penyertaan Tuhan itu pasti ada. Dan Tuhan itu tidak pernah akan membiarkan kami satu rumah tergeletak, kelaparan, tidak makan. Saya percaya itu, karena hidup kita itu sudah Tuhan ciptakan kami itu untuk memuliakan Tuhan. Dan saya pelayanan saat itu jadi guru sekolah minggu, mulai dari anak pertama sampai anak kedua, ketiga, sampai anak ke-6. Saya lahir itu jadi guru sekolah minggu terus. Saya minta sama gembala saya, Pak, saya mau berhenti dulu jadi guru sekolah minggu. Biarkan berikan kepada yang lebih muda, karena sudah dari anak pertama sampai ke-6. Terus Bapak Gembala saya tuh bilang begini, Ibu nggak ada yang melengsarkan Ibu, katanya gitu. Saya mau lengser, Om. Nggak ada. Tuhan Yesus pun tidak minta Ibu lengser jadi guru sekolah minggu, jadi ketua, saya waktu itu ketua. Waduh, saya ini repot ya, punya anak 6, ngurus rumah. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Saya punya Bapak Gembala yang luar biasa, yang benar-benar gembala yang baik bagi kami. Kadang-kadang, ayo sini sus makan di rumah, anak-anak makan di pastori. Kadang-kadang kalau saya pergi, anak saya titipkan di gereja, makan, kami kadang makan di pastori. Luar biasa gembala kami. Itulah kemurahan Tuhan. Hari demi hari ya kami lalui, biasa aja, Tuhan itu luar biasa. Ternyata keesokan harinya setelah beras itu dibubur, suami saya ke gereja seperti biasa. Pulang dari gereja,
Dia bawa beras 1 karung, saudaraku. Kira-kira 10 kilo, beras 1 karung 10 kilo. Rupanya Tuhan itu tahu ya, apa yang saya butuhkan saat itu. Padahal suamiku nggak ngomong, nggak cerita, nggak apa. Tapi Tuhan itu sudah menyediakan. Tuhan itu tahu apa yang dibutuhkan keluarga kami. Ya kalau kami nggak ada apa, kadang-kadang yang bisa dijual. Dengan berjalannya waktu, anak-anak semakin besar dewasa. Ya, kehidupan kami semakin membaik. Karena satu prinsip saya, anak-anak harus bisa melayani Tuhan. Ya, saya didik mereka supaya bisa melayani Tuhan, dan dengan sekuat tenaga apapun saya sekolahkan mereka sekolah musik. Mulai dari yang pertama sampai yang nomor 6 saya sekolahkan musik, saya antar dia les piano. Cuma anak nomor 4 ya yang nggak bisa. Jadi kelima anak saya itu semuanya belajar piano sampai sekarang. Mereka melayani Tuhan. Anak saya yang pertama itu full timer di gereja Betani. Anak saya kedua drummer. Ketiga yang baru menikah kemarin itu keyboard, juga bisa bass. Anak saya yang Yenia, anak saya kelima juga piano, dan keenam juga. Semua saya serahkan untuk Tuhan. Yang penting kamu bisa melayani Tuhan, itu prinsip saya. Saya punya anak harus bisa melayani Tuhan. Paling minim main musik, gitu kan. Akhirnya saya leskan mereka. Luar biasa, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Mereka sekarang sudah dewasa, satu persatu saya bisa ngantar mereka menikah, punya anak, dan saya sekarang sudah punya cucu 2. Puji Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Ya, pokoknya kita hidup itu tak usah khawatir. Gak usah khawatir dengan apa yang akan kita makan, kita minum. Berjalan aja seperti biasa, mengalir. Toh Tuhan itu tidak akan tidur, tidak akan menutup mata. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan tuh pasti sediakan. Dan itu saya rasakan. Nggak gampang dengan 6 orang anak ini ya, satu persatu sekarang mereka sudah menikah. Tuhan, penyertaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan itu terasa dekat di dalam hidup kami. Jadi bagi saudara sekalian, janganlah kita merasa dijauhi Tuhan atau mungkin Tuhan tidak pernah mendengar doa. Tetapi Tuhan itu selalu ada di dekat kami, keluarga kami. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan itu tahu. Sebab kekuatan saya sebagai ibu rumah tangga mengantarkan anak 6 itu adalah daripada Tuhan. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan memuji Tuhan pagi ini sebagai tanda terima kasih saya kepada Tuhan yang sudah luar biasa. Bentar. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami ya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Itu kesaksian dari saya. Amin.